Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 1922 di Kampung Kadaung, sebuah dusun terpencil berjarak sekitar 40 km dari pusat kota Bogor dan termasuk ke dalam wilayah Desa Rengas Jajar, Kecamatan Cikudut, Kabupaten Bogor. Terlahir seorang ulama karismatik ahli fikih, yaitu Kiai Haji Muhammad Basri atau biasa disebut Mama Basri Kadaung. Sejak dahulu, penduduk Kadaung memiliki tradisi keagamaan yang kental, sebab di sana dikenal pula dengan sebutan Kampung Santri, binaan keluarga besar Mama Basri. Selain itu, Kadaung dikenal pula sebagai basis perjuangan umat dan tempat berkumpulnya para pejuang kemerdekaan dalam mengatur strategi mengusir penjajah. Ayahandanya, Kiai Haji Abdurrahman, adalah seorang kiai yang mengelola sebuah pesantren. Pesantren tersebut merupakan peninggalan keluarganya yang dikelola secara turun-temurun hingga saat ini. Sedangkan dalam menghidupi keluarganya, ayahanda Mama Basri mengandalkan dari hasil pertanian dan peternakan ikan. Mama Basri memiliki leluhur yang bergerak di bidang dakwah dan pembinaan umat. Mereka berasal dari Banten. Adapun silsilah beliau dari ayahnya, yakni Mama Basri bin Kiai Haji Abdurrahman bin Kiai Haji Manarah bin Kiai Haji Beran bin Kiai Haji Nurzen bin Mas Dalam Anggayuda bin Pangeran Arya Winata atau Pangeran Sumedang. Sedangkan dari pihak ibu, yakni Hajah Aemi binti Kiai Haji Ashirun bin Kiai Haji Beran bin Kiai Haji Nurjen bin Mas Dalam Anggayuda bin Pangeran Arya Winata atau Pangeran Sumedang. Silsilah ini menunjukkan bahwa baik dari pihak ayah maupun ibu masih satu keluarga, yakni keturunan Pangeran Arya Winata Sumedang. Mama Basri sejak kecil memperoleh pendidikan keagamaan dari orang tuanya. Sosok sederhana ini telah dikenal bakat, kecerdasan, dan kepemimpinannya sejak ia berusia remaja. Kecerdasan inilah yang menjadikan dirinya terdepan dalam kehidupan pembelajarannya. Setelah memperoleh pendidikan keagamaan secara langsung dari ayahnya, Mama Basri selanjutnya diberangkatkan oleh ayahnya ke beberapa pesantren di tanah Jawa untuk menuntut ilmu keagamaan. Di antaranya di pesantren Temanggungan, Tangerang, dan pesantren Nurul Falah di daerah Petir, Banten. Di sanalah awal ia menuntut ilmu kepada seorang kiai pesantren. Seperti biasa, seorang kiai mengambil keputusan untuk memberangkatkan putra-putrinya ke pesantren merupakan tradisi yang tak terpisahkan dari tradisi pesantren. Sejak Islam masuk di Jawa, para kiai selalu terjalin oleh rantai intelektual yang tidak terputus antara satu pesantren dengan pesantren lainnya, baik dalam suatu kurun zaman maupun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Terjadi hubungan intelektual yang mapan. Dalam tradisi pesantren, rantai intelektual ini disebut dengan sanad. Bercermin pada hal tersebut, sangatlah wajar apabila ayah handa Mama Basri, yaitu Kiai Haji Abdurrahman, seorang kiai keturunan Banten yang merupakan pendiri dan pemimpin pesantren, mempercayakan keturunannya untuk dididik dan dibimbing dalam keilmuan agama di pesantren. Demikian pula yang dilakukan oleh Mama Basri kepada putra-putrinya dengan mengirimkan mereka belajar di pesantren. Selanjutnya, Mama Basri memutuskan untuk menuntut ilmu di pesantren Gentur Cianjur kepada Mama Ajengan Syatibi. Setelah belajar di Gentur, bersama salah seorang sahabatnya semasa belajar di sana, yaitu Kiai Haji Munawar, Mama Basri memutuskan untuk pergi ke Purwakarta, menuntut ilmu di pesantren Sempur di bawah kepemimpinan Kiai Haji Tubagus Muhammad Bakri Plereng, seorang kiai karismatik berdarah Banten yang mukim dan berkiprah di Purwakarta. Pada saat belajar di sana, ia seangkatan dengan Abuya Dimyati Banten. Kemudian, Mama Basri melanjutkan pengembaraan intelektualnya ke daerah Tasikmalaya. Tepatnya di sebuah pesantren Singaparna di bawah bimbingan Kiai Haji Zainal Mustafa, seorang kiai yang secara terang-terangan membangkitkan semangat kebangsaan. Kiai Haji Zainal Mustafa dengan tegas melawan kebijakan pemerintah kolonial Jepang
yang mengharuskan masyarakat melakukan seikirai, cara memberi hormat kepada Kaisar Jepang dengan cara menundukkan badan ke arah Tokyo. Kebijakan tersebut dipandang sebagai kebijakan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan merusak tauhid karena telah mengubah arah kiblat. Peristiwa perlawanan Kiai Haji Zainal Mustafa bersama para santrinya inilah yang menyebabkan Kiai Haji Zainal Mustafa bersama para santrinya, termasuk Mama Basri, menjadi target pemerintahan Jepang. Semangat kebangsaan yang telah tertanam, baik dikarenakan semangat perlawanan terhadap penguasa kolonial yang telah diwariskan leluhurnya maupun pada saat berada di Singaparna, inilah yang selanjutnya menjadi awal sikap anti-kolonial Mama Basri selama masa hidupnya. Sebelum Kiai Haji Zainal Mustafa wafat karena dipenggal, Mama Basri diperintahkan pulang ke daerah asalnya untuk melanjutkan perjuangan sang guru dalam melawan kemungkaran. Masih dalam konteks perjuangan keindonesiaan, di kemudian hari Mama Basri selain terlibat dalam gerakan anti-kolonialisme, juga aktif melakukan perlawanan terhadap ideologi komunisme yang mengancam kedaulatan negeri. Sebagai sosok kiai yang memiliki prinsip dalam kesehariannya, terutama dalam hal akidah, prinsip kemanusiaan dan kebangsaan, ia menjadi salah satu aktor penting dalam penolakan dan perlawanan terhadap ideologi komunisme yang berkembang di Indonesia pada masanya. Oleh karena itulah, ia menjadi salah seorang kiai yang gigih mengobarkan semangat masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap Partai Komunis Indonesia. Setelah berguru kepada Kiai Haji Zainal Mustafa, Mama Basri pergi ke Cirebon untuk berguru kepada Kiai Haji Amin di pesantren Babakan Ciwaringin. Kiai Haji Amin Sepuh adalah seorang ulama legendaris dari Cirebon. Selain dikenal sebagai ulama, beliau juga pendekar yang menguasai berbagai ilmu bela diri dan kanuragan. Beliau juga seorang pakar kitab kuning sekaligus jagoan perang. Kecintaannya pada ilmu inilah yang menghantarkan Mama Basri menjadi seorang kiai yang alim, khususnya dalam bidang ilmu fikih. Setelah menyelesaikan pelajaran di beberapa pesantren, Mama Basri memutuskan untuk kembali ke Kadaung, tempat ia dilahirkan dan dibesarkan. Di usia yang masih muda, ia telah dipercaya oleh ayahnya untuk mengajar para santri, tepatnya sejak siang hingga sore hari. Aktivitas pengajarannya, selain di majelis-majelis pengajian dan di masjid-masjid di berbagai daerah, secara khusus ia mengajar di Ma'hadul Islam yang didirikan oleh ayahnya, yaitu Ma'had yang berganti menjadi Pesantren Al-Basriyah. Meskipun di kemudian hari, nama Ma'hadul Islam itu kemudian dihidupkan kembali menjadi sebuah yayasan yang mengadopsi sistem pendidikan modern, tepatnya pada tahun 1990. Pada masa-masa itu pula, Mama Basri mulai dikenal keahliannya secara luas sebagai kiai muda yang memiliki kedalaman ilmu serta kemampuan debat yang menarik perhatian banyak kalangan. Tidak terkecuali tokoh-tokoh nasional sekali Kiai Haji Wahid Hashim, Muhammad Rum, Muhammad Nasir, dan Kiai Haji Ilham Khaliq. Keempat tokoh penting di era awal kemerdekaan ini dikenang hingga saat ini. Bahkan, Muhammad Rum pernah beberapa kali bersilaturahim ke kediamannya di Kadaung. Perkenalan tersebut dimulai saat Mama Basri dipercaya untuk memberikan pidato pada acara akbar yang digelar oleh Partai Masyumi di Kecamatan Rumpin. Pada saat itu pula, ia pernah tergabung dalam kepengurusan Masyumi saat NU masih berada di dalamnya. Dalam konteks keorganisasian ini, Mama Basri juga pernah aktif dalam kepengurusan NU di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Keterlibatan di organisasi NU tidak terlepas dari keteguhannya mempraktikkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensi Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan yang didirikan oleh para kiai dari kalangan pesantren. Masih di usia yang terbilang muda, Mama Basri pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dan menuntut ilmu di sana kepada salah seorang ulama besar Nusantara yang masyhur di tanah Hijaz, yaitu Syekh Yasin bin Isa Al-Padani. Bahkan, ulama besar yang telah memberi gelar macan Jawa Barat kepada Mama Basri ini juga pernah 2 kali datang bersilaturahim ke kediaman Mama Basri di Kadaung. Selain memiliki interaksi luas dengan para kiai yang menjadi gurunya,
Mama Basri juga memiliki hubungan interaksi persahabatan yang cukup luas dengan banyak kiai. Di antaranya, Kiai Haji Ahmad Syaikhu, Kiai Haji Syamsuri Baidawi Tebu Irang, Abu Yadim Yati Banten, Kiai Haji Harun Jasinga, dan banyak lagi nama-nama lainnya. Semasa hidupnya, Mama Basri menyelenggarakan kegiatan pengajian rutin di Kadaung pada setiap malam Kamis yang dihadiri oleh jamaah dari berbagai daerah. Sedangkan terkait dengan aktivitas tarekatnya, Mama Basri yang menganut tarekat Syaziliyah juga menyelenggarakan kegiatan zikir rutin yang dilaksanakan pada hari Kamis hingga hari Jumat. Dalam hal pembiayaan, kegiatan pengajian rutin dan kegiatan pendidikan di pesantren yang dipimpinnya menjadi tanggung jawab langsung beliau. Kegiatan syiar keagamaan tersebut tertopang oleh keberadaan ekonominya yang terbilang mapan dari hasil pertanian yang dimilikinya. Hasil pertanian menjadi rezeki yang tidak hanya dinikmati oleh beliau dan keluarga, melainkan juga dinikmati oleh masyarakat. Seiring waktu, kedalaman ilmu dan kesalehan serta kesederhanaan hidup yang dipraktikkan Mama Basri telah tertanam di hati masyarakat, sehingga semasa hidupnya banyak sekali masyarakat dari berbagai kalangan yang datang bersilaturahim ke beliau di kediamannya di Kadaung. Kedudukan Mama Basri sebagai orang yang memiliki pengaruh luas dan pernah dipercaya menjadi anggota MPR RI, ini tidak lantas menjadi dirinya berubah. Ia tetap senantiasa dalam perilaku kesehariannya yang sederhana dan tidak meninggalkan aktivitas keumatannya, serta tidak mengubah kedekatan dan kecintaannya kepada masyarakat. Sikap dan sifat inilah yang selalu terkenang dan menjadi teladan, khususnya bagi putra-putri Mama Basri dan Hajah Ummi Kulsum. Demikianlah kisah seorang kiai karismatik yang telah melahirkan banyak murid yang telah berkiprah di masyarakat. Murid-muridnya telah banyak yang menjadi kiai pendiri dan pimpinan pesantren, majelis ta'lim, dan aktif dalam kegiatan tabligh. Mama Basri telah wafat pada tahun 1993, tetapi semangatnya tetap hidup dan dihidupkan oleh keturunan dan murid-muridnya yang ingin senantiasa menghidupkan semangat syiar Islam yang membawa kemaslahatan bagi umat manusia.